Jelang Super League 2025-2026, Andre Rosiade desak PT LIB bayar utang 1,3 miliar rupiah ke Semen Padang FC. Persebaya Surabaya takluk dari Persik Kediri di uji coba keempat. Bonek, habiskan jatah kalahmu sekarang. Diperkenalkan saat launching tim, Thales Lira resmi jadi pemain asing ke-9 Persija Jakarta. PSM Makassar rekrut pemain negeri Samba, ikut tren Persija Jakarta. Excel Runtukahu dan Gustavo Franca cetak gol di laga debut, Persija Jakarta hajar Arema FC 3-0 di JIS. Persib kembali ke Bandung usai TC, siap hadapi uji coba internasional. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Jelang Super League 2025-2026, Andre Rosiade desak PT LIB bayar utang 1,3 miliar rupiah ke Semen Padang FC. Penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade, kembali vokal dan menyenggol PT Liga Indonesia Baru. Terbaru ia mendesak operator kompetisi yang baru berubah nama jadi ILIG itu untuk membayar sejumlah utang kepada Semen Padang. Melalui akun Instagram pribadinya, Andre Rosiade mengungkapkan bahwa PT LIB memiliki 2 tunggakan. Besarannya pun tak sedikit karena mencapai miliaran. 2 tunggakan yang dimaksud adalah sisa uang kontribusi dari operator kompetisi kepada klub kontestan Liga 1 Indonesia, dan juga uang pengganti pajak pertambahan nilai. Karena itu, Andre meminta PT LIB untuk segera melunasinya. Untuk diketahui, PT LIB memang berkewajiban memberikan dana kontribusi kepada setiap tim kontestan Liga 1 Indonesia. Pada musim 2024-2025, nominalnya adalah 12 miliar rupiah. Jumlah itu naik 60% ketimbang musim sebelumnya pada 2023-2024. Artinya, klub-klub Liga 1 2 musim lalu hanya mengantongi dana kontribusi sebesar 7,5 miliar rupiah saja. Sampai saat ini belum ada keterangan atau respons dari PT LIB. Klub lain pun tak ada yang bersuara lagi, selain dari kubu Semen Padang FC yang diwakili oleh Andre Rosiade. Kritikan dan tuntutan memang kerap dilontarkan oleh Andre Rosiade kepada PT LIB. Sebelumnya dia sempat mendesak agar pengurus operator kompetisi tersebut diganti oleh orang asing agar liga lebih baik. Diperkenalkan saat launching tim, Thales Lira resmi jadi pemain asing ke-9 Persija Jakarta. Bek asal Brasil, Thales Lira resmi menjadi pemain baru Persija Jakarta. Ex-pemain Arema FC itu menjadi pemain asing ke-9 Macan Kemayoran untuk Super League 2025-2026. Pengumuman Thales Lira sebagai penggawa Persija Jakarta dilakukan tepat saat peluncuran tim dan jersey di Jakarta International Stadium pada 26 Juli 2025. Dia akan mengenakan angka 9 pada nomor punggungnya. Thales Lira direkrut oleh Persija Jakarta dari Arema FC. Dia datang dengan status peminjaman. Tak diketahui berapa lama durasi kontrak yang disodorkan manajemen Macan Kemayoran untuk bek berusia 32 tahun tersebut. Rumor Thales Lira ke Persija Jakarta tersebut muncul tepat setelah dirinya dilepas oleh Arema FC. Bek berusia 32 tahun meninggalkan Singoedan dengan status peminjaman. Thales Lira sendiri bukanlah sosok asing di Liga Indonesia. Sebelumnya dia sudah pernah memperkuat pemain PSS Sleman pada Liga 1 2023-2024. Total Lira memainkan total 30 caps menorehkan 3 gol bareng Super Elang Jawa. Kemudian pada musim 2024-2025, Thales Lira melanjutkan karirnya dengan memperkuat Arema FC. Total 29 pertandingan ia main, dengan mencatatkan 2 gol dan 1 assist. Thales Lira pun kini melengkapi 9 pemain asing Persija Jakarta. Dia mengisi slot terakhir yang dijanjikan Macan Kemayoran. PSM Makassar rekrut pemain negeri Samba, ikut tren Persija Jakarta. PSM Makassar memperkenalkan pemain asing rekrutan ketiga jelang Super League 2025-2026. Dia adalah Savio Roberto asal negeri Samba, Brasil. Savio menjadi pemain kelima asal Brasil yang menjadi anggota skuad pasukan Ramang. Sebelum Savio, klub berjuluk Juku Eja ini sudah punya 4 pemain asal Brasil. Mereka adalah Alessio Suarez Neto dan Victor Luis. Keduanya sudah menjadi pilar tim sejak musim lalu. Kemudian, 2 pemain lainnya direkrut awal musim ini.
Brasil Connection ini jelas keuntungan bagi PSM Makassar. Sebab, kelimanya akan mudah beradaptasi. Faktor bahasa dan kultur budaya sesama pemain Brasil membuat Savio kian mudah beradaptasi. Pemain berusia 29 tahun itu beroperasi di lini tengah sebagai gelandang serang. Sebelum diperkenalkan secara resmi, Savio sudah mengikuti latihan dengan rekan-rekan barunya. Savio juga langsung mengikuti agenda tur uji coba PSM Makassar di Jakarta, melawan 4 klub, yaitu Persita Tangerang, Garuda Yaksa FC dan Adiaksa FC. Juga Satu Club Asal Liga Super Malaysia, Kuching City FC. Walau begitu, jumlah pemain asal Brasil milik PSM yang bakal berkiprah di Super League tak sebanyak Persija. Macan Kemayoran tercatat memiliki 8 pemain asal negeri Samba. Mereka adalah Carlos Eduardo, Gustavo Franca, Sousa, Alan Cardoso, Alano, Gustavo, Fabio Calonego, dan terakhir Thales Lira sebagai pemain pinjaman dari Arema FC. Excel Runtukahu dan Gustavo Franca cetak gol di laga debut, Persija Jakarta hajar Arema FC 3-0 di JIS. Persija Jakarta meraih kemenangan telak dalam pertandingan persahabatan melawan Arema FC. Macan Kemayoran sukses menekuk tamunya dari Malang dengan 3 gol tanpa balas dalam uji coba, setelah peluncuran tim pada Sabtu 26 Juli 2025. 2 dari 3 gol Persija Jakarta dicetak oleh penyerang anyar Excel Runtukahu, sedangkan satunya dicatatkan atas nama Gustavo Franca. Keduanya merupakan pilar anyar Macan Kemayoran untuk Super League 2025-2026. Persib kembali ke Bandung usai TC, siap hadapi uji coba internasional. Program pemusatan latihan Persib di Thailand resmi berakhir pada Sabtu 26 Juli 2026. Selama kurang lebih 10 hari ditempa di negeri Gajah Putih, skuad Maung Bandung merasakan banyak manfaat, baik secara individu maupun kolektif. Gelandang senior Persib, Deddy Kusnandar, mengaku puas dengan hasil yang didapatkan selama menjalani TC tersebut. Menurut pemain yang akrab disapa Dado itu, momen bersama di Thailand menjadi waktu krusial untuk mempererat kekompakan tim, terlebih dengan kehadiran sejumlah wajah baru dalam skuad. Selama di sini kita banyak menghabiskan waktu bersama. Chemistry antar pemain mulai terbentuk, terutama dengan para pemain baru. Program TC ini sangat tepat, sesuai dengan target tim untuk persiapan menyambut musim baru, ujar Dado. Optimisme juga terlihat dari raut wajah sang pelatih, Bojan Hoda. Ia menilai para pemain menunjukkan perkembangan positif sepanjang TC. Baik dari sisi permainan, adaptasi, maupun kondisi fisik, seluruh elemen tim mengalami peningkatan signifikan. Secara keseluruhan, saya puas dengan hasil pemusatan latihan ini. Intensitas latihan dan kebersamaan di luar lapangan membuat chemistry pemain terbangun dengan baik. Adaptasi para pemain baru juga sangat cepat. Ini modal penting untuk menghadapi kompetisi ke depan, ungkap Hoda. Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti peningkatan fisik pemain sebagai hasil dari program latihan bertahap yang dijalankan tim pelatih. Menurutnya, tahap conditioning berjalan sesuai rencana dan mendapat respons positif dari seluruh pemain. Kami menaikkan intensitas latihan secara bertahap, dan hasilnya terlihat. Para pemain merespons dengan baik, dan secara fisik mereka terus berkembang. Ini fase penting untuk membentuk fondasi kebugaran sebelum liga dimulai, sambung Hoda. Setelah menyelesaikan program di Thailand, skuad Persib kembali ke Bandung pada Minggu 27 Juli 2025. Mereka dijadwalkan langsung melanjutkan persiapan menghadapi laga uji coba internasional melawan klub asal Australia, Western Sydney Wanderers, yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 2 Agustus 2025. Persebaya Surabaya takluk dari Persik Kediri di uji coba keempat. Bonek, habiskan jatah kalahmu sekarang. Persebaya Surabaya kembali menjalani laga uji coba jelang Super League 2025-2026. Laga keempat ini mempertemukan Green Force dengan Persik Kediri di Stadion Gelora 10 November pada 25 Juli 2025. Pelatih Eduardo Perez kembali merotasi pemain dan strategi untuk mematangkan komposisi tim utama. Namun hasil tak sesuai harapan karena Persebaya Surabaya harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Macan Putih berdasarkan informasi dari Persebaya Fans 27. Ini menjadi kekalahan pertama dari total 4 laga uji coba yang telah dijalani Persebaya Surabaya sejauh ini. Bagi Bonek,
Kekalahan tersebut bukan hal yang harus disikapi secara berlebihan. Suporter setia Persebaya Surabaya justru mengajak tim untuk menjadikan laga ini sebagai bahan evaluasi besar-besaran. Sikap suportif ini mencerminkan semangat bonek yang percaya proses akan membuahkan hasil manis di Liga. Total sudah 4 pertandingan uji coba yang dijalani Persebaya Surabaya sejak awal Juli, 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Kemenangan pertama didapat atas Western Australia dengan skor 2-0. Kemudian menang 1-0 atas PSS Sleman. Hasil imbang diraih saat melawan Persik Kediri pada laga sebelumnya yang berakhir dengan skor 2-2. Namun pada uji coba keempat kali ini, Persik berhasil mencuri kemenangan 1-0 di kandang Persebaya Surabaya. Setelah laga ini, Persebaya Surabaya dijadwalkan masih akan menjalani 1 laga uji coba lagi sebelum memulai perjalanan di Super League. Lawan dan jadwal resmi masih menunggu konfirmasi manajemen. Persiapan matang ini menunjukkan keseriusan Persebaya Surabaya dalam menyambut musim kompetisi baru.